Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Hidayah, selamat malam. Siap, semangat malam semuanya. Tolong buka kamera, Bang. Hah? Harus buka Tolong. kamera ya? Iya, harus. Oh gitu ya. Coba Iya. Emmanuel, Samuel juga open camera. Sama-sama kita berempat open camera yuk. Enggak, kalau penanya netizen harus open cam. Silahkan, Bang. Saya enggak bertanya. Ayo kita diskusikan, benarkah Yesus itu Allah seperti yang kamu buat tema ini? Iya, justru karena kita berdiskusi, silakan buka kameramu dulu, Bang. Oke, boleh. Iya. Tapi Mekana, saya kasih ini dulu ya teman-teman. Tolong jangan di-kick ya, karena selalunya Al-Hidayah ini tidak panjang umur di roomnya teman-teman Kristen. Mudah-mudahan hari ini Siap, Bang, kita siap. akan mendapat edukasi dan sharing-sharing gitu. Ya, silakan Bang, buka. Baik. Bentar ya. Makanya jangan ngeyel, Bang, jangan kayak Nandar ya diskusinya ya. Belum apa-apa udah ngeyel. kesurupan. Enggak mungkin saya ngeyel. Saya ini kan sekarang pengikut Yesus. Udah buka dulu kameranya. Jangan lama-lama. Jangan terpesona teman-teman. Jangan biarkan Mikana nanti terpesona ya. Terpesona, lu mau seganteng apapun gua nggak akan terpesona. Gua punya komitmen dalam hidup. Sama, saya juga ada komitmen, ada mobil, ada rumah. Lampunya yang mana ya? Ini aja deh. Lama sekali buka kamera aja, lama sekali. Berdandan awak nih. Enggak mau, saya mau kasih cepat-cepat. Santai aja kita. Udah cepat, jangan lama-lama. Nggak usah pakai jas. Kita mau diskusikan Mekana. Kuning, Bang. Yang kuning. Ada ini kuning. Mana? Ini. Apa yang kita mau diskusikan Mekana? Itu pakai tema ya. Lagi. Ada boleh belakangnya itu breaking news. Ya enggak apa-apa. Inilah berita news dari penginjil di Nazaret. Wis. Oke, Mekana, mungkin kamu boleh meneruskan prolog tentang apa yang tidak terjawab, apa yang tidak dapat jawaban dari apa yang dari tadi di roomnya Nandar tadi itu. Coba, aku mau dengar tuh. Menarik itu. Kalau Yesus bukan Isa, berarti Alhamdulillah. Indah repot saya pakai Al-Quran, saya pakai Bible berarti. Itu bagus. Oke, karena kamu nggak usah tepuk tangan dulu, nanti. Baru tepuk tangan sudah marah-marah. Kenapa sih? Oke, jadi gini, karena kamu menyambung tentang Sinandar, sebab hanya 2 saja pertanyaan saya sudah bikin Sinandar kesurupan, matanya sampai melotot. Terus dia aja yang ngomong dari tadi, nggak dikasih kesempatan kita yang ngomong. Maksudnya? Oke, maksudnya jadi sekarang gini, Yesus bukan Isa ya, begitu ya? kamu bisa jawab nggak? Tadi kan Sinandar ngomong bahwa ya tunggu dulu. Aku bilang sama Sinandar, Nandar, kalau memang kalian sudah ada dijamin keselamatan, kenapa di Maryam 71-mu, kalau gitu saya bertanya, di Maryam 71-mu siapa yang ditetapkan masuk neraka? Terus dia bilang orang Kristen. Loh, di mana di situ tertulis orang Kristen yang masuk neraka? Dia tunjukkan dalilnya di Al-Maidah 72. Nah, di situ di mana tertulis bahwa di situ orang Kristen yang masuk neraka? Terus dia bilang Yesus. Di mana di situ tertulis Yesus? Yeshua. Kalau orang Arab Kristen mengatakan Yesus itu Yeshua, bukan Isa. Bukan Al-Masih putra Maryam. Oke, silahkan jawab. Baik. Maryam 71 itu jawabannya ada di 72. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membiarkan orang-orang kafir di dalamnya dengan keadaan berlutut dan tidak penolong selain Allah. Ingat, kafir ini ada 2. Satu yang namanya kafir yang menutup dan satu yang namanya kafir tertutup. Yang menutup diri itu yang paling parah, teman-teman. Kalau yang tertutup masih boleh dibuka kalau dia sudah mendapat petunjuk. Namun harus saya jelaskan apa ini kafir.
Nah, yang dijelaskan sama Nandar tadi, Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Ada 2 kali kafir di situ. Kafir yang menuhankan Tritunggal, kafir pula yang mengatakan Allah adalah Al-Masih. Kalau tidak salah, ini tema kamu sudah tepat ini. Anda lah orangnya. Mas, di Tapi situ nggak apa-apa ada dulu. orang Nanti zalim, dulu Mas, jangan ayat kesana 72, dulu, bukan kita orang relax kafir, saja, Mas. santai. Ya Itu ada santai orang dulu zalim, Samuel, bukan orang santai, kafir. santai. Ya Bentar santai dulu, dulu Mas. ya. Itu orang Zalim bukan orang kafir. Coba gimana? Gimana? Itu orang Laqad zalim bukan kafarul orang. lazina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Laqad kafarul lazina qalu innallaha salisu salasa. Mana Ada ayat 2 72 kali kata Allah kafir sebutkan di mana? situ. Mana kata di ayat 72-nya kata kafir mana? Coba sebutin bahasa Arabnya coba. Loh, kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Oke. Jadi Tapi nggak ada kata kafir di 72 ya. Berarti kamu nambahin ya. Hah? Sekarang gitu. Ya nggak ada kata kafir di 72, kamu nambahin itu. Oke, baik. Kalau Anda tidak sepakati itu bahwa Anda ditujukan kepada Anda, tidak apa-apa. Sekarang itulah sebabnya saya bilang, kalau memang Yesus dan Isa tidak sama, berarti saya pakai Bible 100%, tidak pakai Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran itu mengatakan bahwa kalau nanti orang-orang yang benarkah itu mendatanginya, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, sekarang Bang Samuel, dengan tema yang Mikana buat ini, saya ajukan patahkan balik itu apa yang diutarakan sama Mikana. Karena kamu bilang tidak sama kan? Oke. Sekarang di dalam Bible Anda, kalau Yesus itu Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa, kapan dia Maha Kuasanya sama Kristen? Oh, Yesus itu Maha Kuasa membangkitkan. Kalau saya mau tanya dulu, ketika Yesus membangkitkan di situ Maha Kuasa nggak? Enggak, karena banyak orang yang membangkitkan di Bible Anda pernah baca tidak? Oke, berarti gini aja, kalau Yesus tidak Maha Kuasa, tunjukkan ayatnya. Aku tidak Maha Kuasa, silakan. Baik. Bagus teman-teman, terima kasih teman-teman. Yohanes 5:30 Yesus dengan jelas mengatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan putung dong, santai. Udah tahu, jangan kesurupan. Udah tahu. Santai Samuel, santai. Iya, kata Maha Kuasa di situ mana? Loh, kalau ditunjukkan langsung Maha Kuasa, tidak ada juga Yesus bilang dia Tuhan Kristen dalam Bible Anda. Ingat, camkan itu baik-baik. Jangan Anda mengambil makanan-makanan yang remeh-remeh, bilang ini tulang, ini sup, ini daging harus dimakan. Jangan. Ada ayatnya. Dengar, di dalam Bible Anda Yesus bilang begini. Ada ayatnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar. Berarti Yesus yang didengarnya itu yang dikatakan sama manusia. Ketika Anda membuat satu kumal mengatakan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Anda menentang 300 lebih ayat dalam Bible. Saya tunjukkan yang sederhana saja. Di 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, kalau kau mengatakan Yesus adalah Allah bukan anak manusia, kau antikristus. Samuel sama Mikana. Oh, ada di sini. Ada di sini dikatakan Injil yang kuterima bukan dari manusia. Gimana? Injil yang diterima oleh Yesus bukan dari manusia. Memang siapa bilang dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya, berarti Yesus bukan manusia dong. Gimana? Berarti Yesus bukan manusia dong. Loh, itu berkata bukan Yesus yang bilang. Injil yang diterimanya bukan dari manusia. Dalam Markus 3 nomor 35 ayat 9:35, Injil kerajaan surga bukan manusia kerajaan surga. Kenapa kamu selalu diajari Bible-mu? Loh, saya percaya Yesus itu adalah Tuhan karena dia mengatakan kamu akan melihat anak manusia turun dalam awan. Berarti dia Tuhan. Baik. Kalau Yesus adalah Tuhan yang turun, kamu baca dalam Matius 16 nomor 27. Apa tujuannya turun, Samuel? Apakah mengambil orang Kristen atau memerangi orang-orang Kristen? Coba. Entar dulu Mas, sebentar Mas. Yesus itu mengatakan dia disalib gara-gara orang Yahudi mengatakan nih ahli Tauratnya, imam kepala. Apakah engkau Mesias anak Allah? Lalu Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, namun aku berkata kepadamu, mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia turun dalam awan. Maka Yesus adalah Yehova, Tuhan. Baik. Itu dasarnya Mas. Samuel. Tolong digugurkan dulu. Jadi saya percaya Yesus adalah Yehova karena dia turun dalam awan menurut kitab Keluaran. Gimana? Oke, gantian ya, Bang Samuel. Justru kalau orang Yahudi tahu bahwa Yesus itu Tuhan, mereka takut sama Yesus. Sekarang, karena memang mereka tahu Yesus adalah nabi. Di dalam Bible Anda dikatakan memang para nabi itu dibunuh oleh orang Israel, ada 300 orang dalam 2 Raja-Raja 18:24.
Iya. Kenapa kamu selalu diajari Bibelmu? Iya. Kalau Iya, orang Israel tetapi- tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin mereka bunuh Yesus Ya. karena mereka takut sama Sekarang- Tuhan. Sekarang kalau Yesus tidak Nah. pernah mengaku dirinya Tuhan, kenapa apa alasannya orang Yahudi masih mau membunuh? Jawab. Baik, Ayatnya mana alasan ayatnya? orang Yahudi membunuh Yesus, kamu baca dalam Talmud. Kenapa dia dibunuh? Karena Ayatnya Yesus mana? itu adalah anak. Kamu bertanya, saya jawab. Ayat Kamu belajar Alkitabnya Bibel sama mana? saya, Kok ini Talmud? penginjil ini. Di- Kamu di belajar Talmud. Bibel sama saya gratis. Enggak. Sekarang, Ayat Alkitabnya mana? Alasan Ayat orang Alkitabnya mana? Yahudi membunuh Yesus menurut Talmud Kok Ayat karena Maria itu Alkitab. adalah orang zina. Kita di sini bahas Ayatnya Alkitab. mana? Ayatnya mana? Alkitab. Apa? Alkitab. Pakai Apa dalam bedanya Alkitab. Iya, Iya, di Alkitab. mana ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah kan Oh, orang Yesus Yahudi, bukan Tuhan. orang Oke, Farisi, baik. orang Farisi, Sudah, kau orang bertanya Farisi. sama penginjil yang Bentar, menjawab. orang Farisi Santai. itu, bentar dulu, orang Ya, Farisi santai. ahli Taurat itu menyalibkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan itu sendiri. Di mana Yesus mengaku dia adalah Tuhan, Mikana? Di mana? Sebentar. Coba kau tunjukkan ayatnya. Di Sebentar. mana? Narasi saya, Yesus, kenapa Betul, kenapa ini dia bergantian Kristen nih, tapi semuanya Sebentar. begini ya? sebentar. Yesus, alasan dia mau disalib terakhir sebentar ya Mas ya. Yesus alasan Iya. terakhir mau disalib sampai imam merobek bajunya sendiri, itu gara-gara Yesus mengatakan kau akan melihat anak manusia turun dalam awan. Bukan Allah turun dalam awan. Kalau Allah turun dalam awan, orang Yahudi Betul, juga tahu. pintar. Nah, Bukan sekarang Tuhan yang turun dalam sekarang awan, saya anak tanya. manusia. Ntar dulu, kamu Tuhan. jangan potong-potong dulu, Ahidayah. Nah, jadi karena dia berkata turun dalam awan, berarti dia Tuhan Yehova. Kamu setuju Hah? apa tidak? Kamu setuju apa tidak? Dari keterangan siapa yang kamu dapat, yang turun dalam awan adalah Tuhan Yehova. Dari mana keterangan itu kau ambil, Samuel? Bukan. Yesus berkata, kamu akan melihat anak manusia turun dalam awan. Sementara buat orang Yahudi yang membaca kitab Musa, 5 kitab Musa, yang turun dalam awan itu Yehova. Di mana? Di mana dalam Yehova Keluaran turun 34. dalam awan? Di mana? Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Kita baca dulu, Samuel. bentar. Sabar kau Oh, Ahidayah. ya udah. Saya baca pakai Al-Baqarah 210, baca. Allahmu turun dalam awan. Silakan. Al-Baqarah 210. Oh, jangan ketawa. Baca. Al-Baqarah 210. Coba. Allahmu turun dalam awan. Iya, kau baca dulu kamu surat. coba carikan Al-Baqarah 20. referensi. Iya, kitamu yang turun dalam awan siapa? Kau baca dulu. Coba baca. Yang turun dalam awan. Jangan kabur. Al-Baqarah 210, baca. Kenapa mau main kabur? Saya masih di sini santai-santai, Ya, kau main sudah, kabur. Baca Gini, 210. Samuel ya. Entar dulu, jangan lari. Al-Baqarah Yang 210. sekarang yang saya mau bantah, ketika Anda Kau mengatakan baca Yesus dulu, itu adalah Al-Hidayah, Allah kenapa kau yang maha kabur? kuasa, Al-Baqarah turun dalam 210. awan. Allahmu Kamu turun dalam samakan awan. Yesus yang manusia dengan sesembahannya orang Al-Baqarah Bani Israel. 210. Saya dakwain Ingat ya, kamu, Al-Baqarah Samuel. 210. Nah, ini bukan pasar, Samuel, santai. Jangan kabur. 210 Santai, Al-Baqarah Samuel, ini 210. bukan pasar. Oke toh, Eh. saya share screen. Oke, saya share screen. Santai ya, Jangan kabur ya, ini jangan bukan kabur pasar ya. ya. Atau kamu mau Jangan buat kabur. room ini room pasar? Oke. Enggak, jangan kabur, Gini Mas. ya. Jangan kabur, Mas. Sekarang yang kita sedang bahas, Tunggu dulu, ketika Ahidayah. Anda sedang Tunggu dulu, menyamakan tunggu konsep dulu. ketuhanan dalam kekristenan, Ahidayah, tunggu sabar, Mikana, kumit dulu. sampai jangan kapan. Enggak, kumit dulu kau, bentar, sabar. Kau ini kan mengatakan, mana dalilnya bahwa yang turun dalam awan itu adalah Tuhan. Makanya ini sekarang lagi tunjukkan dalilnya. Kamu nggak bisa diskusi apa bagaimana ini? Yang turun dalam awan itu Tuhan Yehova. Tujuan kamu di sini bertanya, tapi Ya. Ya, silakan. Itu kenapa tuh? Apa itu? Satu Iya. orang Digedein saya, Mikana. Digedein saya. Astagfirullahaladzim. Saya gedein saya. Memang beginilah kalau room Kristen, teman-teman. Nah, sama. Tadi Nadar juga begitu. Ah, itu coba baca tuh. Al-Baqarah 210 tuh. Coba baca. Kenapa memang? Kenapa? Ya baca aja. Di Al-Baqarah itu kenapa? Kau Baca, bilang baca. tadi Baca. tidak ada Isa Ya, dalam Ya, kau Al-Quran. baca. Jangan kabur. Sekarang jangan kamu kabur, baca. sependapat bahwa yang di Baca. Al-Quran itu adalah Yesus, gitu? Enggak, Oh, Allah, baca dulu ini orang. Al-Baqarah 20. Hah? Baca Eh. dulu Al-Baqarah 20. Saya Jangan tanya kabur. nih. Jangan Sekarang kabur. Baca. kenapa kau Besarkan, mengambil Mikana, Al-Quran? besarkan saya. Ketika Anda mengatakan tadi bahwa tidak sama, berarti tugas saya hanya menggunakan Oh, Bible. Al-Hidayah, karena kamu mau Iya, ditunjukkan kenapa? di kitab Musa, kamu merocos terus. Ya udah, Bukan dijawab berdasarkan merocos, kitabmu aja tetapi kalau begitu. Tuhannya Bani Israel Siapa yang karena turun tidak dalam pernah mereka awan? anggap menjadi manusia dan Panik. anak Maria. Kamu Panik dia, yang panik menyesatkan dia. orang. Coba Mikana baca aja. Mute aja Di mana di dalam Al-Quran Yesus itu turun dari awan? Di mana? Pertanyaan yang
Itu tadi sudah di Markus 14. Nih, bentar dulu ya. Kita bacakan dulu Markus 14. Karena kamu bilang mana dalilnya bahwa yang turun dalam awan itu adalah Tuhan. Karena ketika Tuhan menyatakan kepada imam kepala, ketika imam Taurat bertanya di Markus 14 ya, ayat 61. Saya bacakan dulu ya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, yang turun di dalam awan itu adalah Yehova. Itulah kenapa imam di mana kamu temukan itu yang turun dari awan itu adalah Tuhan Yehova. Di mana? Itu di Al-Baqarah itu yang turun Allah tuh. Lah sekarang Isa sama Yesus sama apa tidak? Oh enggak, bukan. Jangan samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Nah, makanya jangan pakai Al-Qur'an. Tidak setara. Makanya kamu samakan dengan Tuhanmu. Karena yang datang di dalam awan itu kan Tuhan. Tuhanmu kan? Pun tidak sampai. Mute dulu dia. Baca itu Al-Baqarah 20. Jangan takut sama saya. Saya orang dia. Enggak takut. Enggak takut. Coba baca. Baca. Kenapa kau takut baca kitabmu, Bro? Saya baca ya. Siapa yang turun dalam awan? Tiada yang mereka tunggu satu orang, kenapa menanti-nantikan pada hari kiamat. Coba jawab Samuel, sekarang apakah Isa dengan Yesus itu sama? Jangan kabur. Enggak ada kaburnya, saya bertanya nih sama Anda. Mute dulu. Yesus dan Isa itu sama apa tidak, Manuel? Mute dulu Mikana. Jangan takut. Mikana, coba wakili dia. Mute dulu. Ya, tiada yang mereka nanti-nantikan dalam kurung pada hari kiamat, melainkan datangnya Allah dalam naungan awan. Ayo. Sekarang yang datang itu Allah apa Isa? Karena Isa juga turun. Ayo, pada hari kiamat. Silakan, Mas. Apa? Kena kamu sekarang. Nggak usah apa-apa, kamu pura-pura nggak jelas. Nggak ada di situ. Yesus nggak ada. Isa pun nggak ada di situ. Isa turun dalam awan kan? Isa di mana kamu temukan? Di hari kiamat. Isa pada hari kiamat turun kan? Samuel. Isa turun sekarang. Isa turun nggak pada hari kiamat? Kenapa pakai ngerocos? Isa turun nggak pada hari kiamat? Santailah, ini mau diajarnya anak-anak. Jangan kabur. Isa turun nggak pada hari kiamat? Ini Hidayah ini yang ditanya apa, jawabnya kemana-mana. Enggak ada yang bertanya apa di sini karena saya menjelaskan saja apa yang kau sedang tanya dari tadi. Itu Allahmu turun. Sekarang gini, Samuel, saya akan jawab itu. Jangan kabur. Coba jawab dulu. Sekarang Nabi Isa sama Yesus sama apa tidak nih, Manuel? Jangan kabur. Gini aja, itu tunjukkan juga di Keluaran 34 itu yang turun dalam awan itu adalah Yehova. Ya, beginilah kamu Mikana. Jangan main Mikana. Enggak, bentar demi dulu. Karena kamu nyerocos saja. Nyerocos itu. Itulah kenapa dibilang kau enggak lama di rumah orang, karena nyerocos saja kerjamu, enggak jelas. Bila Anda sudah keboblosan, begini cara kalian. Enggak, kamu kabur. Justru kamu yang enggak jelas. Kamu kabur menghindar dari Al-Baqarah. Iya, menghindar. Sekarang sama enggak Yesus sama Isa itu? Tadi sama Nadar katanya enggak sama. Sekarang pakai Al-Qur'an. Loh, karena kamu kan tanya siapa yang turun dalam awan, lah kita kasih dalilnya siapa yang turun dalam awan, yaitu Tuhan. Nah, itulah kenapa imam kepala di Al-Quran itu siapa? Ya, makanya kau jawab di sini yang datang dalam awan itu siapa? Itu kuasanya Allah. Kekuasaannya apa? Kekuasaan Allah itu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil kekuasaan? Enggak ada. Tunjukkan lagi. Dalam Lukas 14:61 yang kau baca itu ceritanya Lukas. Kalau dia udah enggak ada Yesus bilang di situ dia turun dalam awan-awan, enggak ada. Indah ada Tuhan turun dalam awan-awan. Di sini. Kamu baca lagi. Di sini yang datang dalam awan itu siapa? Dalam naungan awan itu siapa? Di mana? Itu yang di layar Samuel. Loh, itu karena terjemahan Anda. Sebab itulah Anda banding terjemahan. Ya, coba baca. Bahasa aslinya aja baca. Menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ketika turun itu adalah kuasanya yang melalui awan-awan, bukan Allah itu turun. Dia udah skakmat. Enggak ada. Kenapa menangis? Manuel. Sekarang gini ya, tunjukkan itu Samuel di layar Keluaran 34 yang turun dalam awan itu siapa? Makanya imam kepala itu merobek jubahnya karena yang turun dalam awan itu adalah Yehova, Allah yang Maha Kuasa. Itu di ayatnya. Keluaran 34
Dibesarkan ayat layar 6. saya. Dibesarkan layar saya. Besarkan layarnya. Lalu kita tanya sama orang Yahudi, apakah Tuhan mereka itu pernah jadi anak orang gitu? Nih. Udah kamu diam dulu, Alidaya. Makanya kenapa di kamu itu nggak lama di room orang? Karena gini, nggak jelas kamu diskusinya ya. Sudah ada angan-angan mau di-kick kita teman-teman, santai aja. Aduh, kamu ini modal merocos. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Jadi yang turun dalam awan itu adalah Yehova, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Makanya ketika Tuhan menyatakan dia turun dalam awan, makanya imam kepala itu merobek jubahnya. Di situ. Di mana? Itu turunlah Tuhan dalam awan. Itu turunlah Tuhan dalam awan. Yehovahnya di situ? Itu Tuhannya Bani Israel, bukan anak orang. Sekarang yang kau buat tema anak orang menjadi Allah yang Maha Kuasa. Ini karena dia udah nggak bisa diskusi. Dalam bahasa aslinya itu ya Yehova, ya Tevave gitu ya. Jadi kalau kamu nggak bisa diskusi, coba. Di mana? Aduh, modal ngerecos aja kamu. Nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa diskusi ini orang. Saudara-saudara sekalian, pada video yang telah saksikan bersama-sama ini terdapat beberapa pertanyaan serta narasi dari seorang apologet Islam yang meneruskan narasi dan pernyataan sebelumnya dari seorang Yonathan Nandar, yaitu diskusi tentang jaminan keselamatan. Terus pertanyaan dimulai dengan kapan Yesus Maha Kuasanya sama Kristen. Lalu saudara Samuel menjawab bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati tidak bisa disebut Maha Kuasa. Akhirnya terjadi diskusi yang tidak sehat, makanya acara debat lintas agama seperti ini pasti terjadi kekacauan dan saling framing dan menhujat. Lebih baik seperti biasanya, yaitu acara tanya jawab tentang Alkitab. Silahkan Anda para penonton yang menilai sendiri tentang ini dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 5.30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. 2 Yohanes 1:7 Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.